awal Mbak Im Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil, bagaimana kalau yang besar ke Mbak Im, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Mbak Im bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan, diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Mbak Im Wong. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek hukum yang mempunyai hak yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia. Untuk harta gonogini ini sendiri seperti apa? Belum, tidak pernah memperkarakan harta gonogini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan, dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya, seperti itu. Aneh apabila seorang anak takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa? Itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang dengan kejadian saya lihat saksinya. Buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangan ya. Jumlah suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa? P70 sampai P86. Bukti yang diajukan Mbak Im Wong itu P1 sampai 86, saksinya 1. Saya tidak perlu sebutkan namanya, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Mbak Im sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Mbak Im terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu nulus, artinya istri yang durhaka kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami, itu namanya nulus. Mengenai nafkah tidak. Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Mbak Im, itu bukan persoalan itu. Mbak Im hanya konsen kepada anaknya, bagaimana anak ini selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, dan itu bukan problem Mbak Im, karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian, saya nggak perlu membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam rekonvensi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon, ya, terus menghukum termohon untuk menyerahkan anak, menghukum untuk biaya apa ini? Setiap bulannya 80 juta, 20 juta, dan sekian, ada minta lagi 3 miliar kalau nggak salah ini. Nafkah Madya 800, nafkah Mut'ah 3 miliar, nafkah Ida 600 juta. Ya, dari semua ini tidak ada yang dibutuhkan, hanya nafkah Mut'ah aja ada pertimbangan majelis hakim, karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya. Dan Mbak Im tadi saya tanya, gak ada persoalan, yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma, dan terbukti semua
apa yang selama ini ada di dalam proses persidangan. Jadi yang disampaikan Baim pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan dan yang berbicara itu putusan ini. Putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau nuyus seperti itu ya. Bang, ada usaha lain nggak untuk memiliki anak sendiri, tidak memberikan ke Paula sendiri? Tidak boleh. Pertanyaannya aja sudah salah. Pertanyaan melanggar hukum tidak akan saya jawab. Bang, terjadinya perselingkuhan sudah berapa lama Bang dan dari tahun berapa lah? Tahun berapa Bang? Waduh, saya nggak ngapalin tahun. Yang jelas terbukti. Tidak penting. Tidak penting tahunnya. Yang penting terbuktinya. Ada seseorang laki-laki yang bukan mobilnya berduaan di kamar, berduaan dengan istrinya. Itu yang terpenting, bukan harinya. Tapi terbuktinya adanya seseorang yang bukan mobilnya berduaan. Hukum Islam itu ketat. Seorang istri itu nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mobilnya. Itu titik. Itu terjadi berapa kali Bang? Yang jelas lebih dari satu kali. Kalau lebih dari satu kali pasti banyak bahasanya. Bang, trauma anak itu gimana sih Bang? Trauma anak itu dari hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan anak itu takut dengan seseorang, nangis, teriak dan sebagainya. Itu ada pendapat ahli di sini. Makanya kalau Anda bisa mendapatkan putusan ini, semuanya akan terungkap. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya kasih Anda pekerjaan rumah, Anda dapatkan putusan ini. Bang, tapi soal bisnis yang atas nama mereka berdua itu kira-kira gimana terjadinya Bang? Ya sudah saya jawab, saya tidak ngurusi harta gono gini. Saya hanya ngurusi perselingkuhan. Saat ini kedua anak itu Kedua anak itu saya tanya Baim sekarang ada di mana, karena saya nggak ngurusi anak, saya ngurusi hukum. Oke, terima kasih Oke. Bang, ada upaya dokter Indonesia mengobati trauma tadi. Tidak ada dokternya. Bang. Kira-kira boleh nggak? Di saat makanya anak itu jangan dijadikan objek. Anak itu harus dijadikan subjek. Bagaimana anak itu mau kepada kita, bukan dipaksa, dieksekusi dan sebagainya. Itu nggak baik ya. Tapi bener ya Bang bahwa kan berita yang Berapa beredar kali di luar kan Paula kayak gitu kan ada yang memaksa anak-anak segala macam. Ya, Anda sudah tanya, Anda jawab sendiri. Terima kasih. Tapi lebih memilih ke Baim kan Bang ya? Kenapa? Kedua anak tersebut lebih memilih ke Baim ketimbang ke ibunya. Ya, selama ini seperti itu, anaknya seperti itu. Makanya ini pembelajaran. Jadi di saat anak tidak mau sama kita, jangan anak itu dipaksa. Anak itu disayang. Bagaimana supaya mau kepada kita? Ya. Bang, tadi ada yang kelewat soal keuangan, tadi sempat Nggak dibacakan. pusing Baim sama keuangan. Bagi Baim itu bukan persoalan, yang penting apa yang menjadi sakit hatinya, apa yang menjadi dia sakit, itu semuanya sudah terjawab di dalam persidangan dan semuanya ada dalam putusan ini, bahwa apa yang selama ini diketahui bahwa benar, bahwa ada seseorang laki-laki yang bukan mobilnya berduaan dengan istrinya. Tapi di isi putusan Bunyi disebutkan ada terkait penyalahgunaan keuangan. Salah satunya itu adalah nuyus nama. Jadi putusan ini bunyinya banyak. Saya hanya ambil intisarinya Buyar Muda, yaitu salah satunya anak trauma, salah satunya nuyus itu adalah istri yang durhaka, termasuk adanya masalah seseorang yang bukan mobilnya berduaan di kamar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya bacain setebal ini kan tidak menjadi berita, nanti menjadi buku. Tapi kalau menjadi berita itu saya kasih intisarinya saja. Ya. Siap. Terima kasih, Bang.